Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita akan membahas dan sekaligus memberikan tugas kepada mahasiswa terkait masalah penyusunan proposal mini. Oke. Jadi proposal mini ini kita akan membahasnya sekaligus Anda bisa gunakan juga sebagai proposal Anda ketika mengajukan skripsi, mengajukan judul skripsi. Oke. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar apa itu proposal ini. Kita langsungnya ke prakteknya terkait masalah hal apa saja yang Anda buat ketika Anda akan melakukan membuat proposal. Oke. Saya akan memberikan contoh. Di sini ada judulnya. Judulnya itu ialah penggunaan surat Al-Fatihah sebagai pengobatan alternatif. Kajian Living Quran dia termasuk kajian Living Quran, studi kasus pengobatan para ustadz di Kota Palu. Oke. Oke. Jadi ini terkait masalah hal-hal apa yang Anda buat. Pertama Anda buat ialah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini ialah di mana kegelisahan Anda untuk menuliskan mengapa Anda ingin mengambil judul tersebut. Nah, saya contohkan di sini. Di sini ada judulnya penggunaan surah Al-Fatihah sebagai pengobatan alternatif. Jadi Anda ketika berbicara mengenai latar belakang, Anda menjelaskan bahwasanya terkait masalah Al-Fatihah itu apa, seperti apa. Kemudian orang-orang Palu, misalnya orang Palu itu para ustadznya menggunakan Al-Fatihah sebagai pengobatan seperti apa. Bagaimana mereka mendapatkan hal tersebut? Apakah mereka mendapatkan dari nenek moyang mereka atau otodidak? Nah, itu Anda tulis semua di latar belakang masalah. Sehingga Anda membuat Anda mengambil judul hal tersebut. Seperti itu. Di sini ada beberapa skripsi yang terjadi. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di sini ialah yang murni punya. Pemahaman umat Islam terhadap surah Yasin. Studi Living Quran di Desa One Putri Jaya, Kabupaten Morowali. Jadi murni, di sini murni ya. Skripsi murni ini dalam bentuk proposal. Ketika Anda buka dia punya latar belakang masalah, maka dia akan menjelaskan pertama Al-Quran. Al-Quran seperti apa. Kemudian dia jelaskan juga masyarakat seperti apa di sana. Kemudian dia cantumkan ayatnya. Kemudian dia jelaskan apa itu
kajian living Qurannya. Kemudian dijelaskan tentang kebiasaan orang-orang sana. Nah, itulah isi dari latar belakang masalah. Sekitar 4 lembar lah. Yang buat sini 4 lembar lah. Atau 5 lembar. Oke. Kemudian itu terkait masalah latar belakang masalah. Jadi hal-hal yang dikutip ialah pertama, karena saya punya berhubungan dengan Al-Fatihah, maka Anda jelaskan tentang Al-Fatihah seperti apa. Kemudian Anda jelaskan bagaimana para penggunaan contoh-contoh kasus terjadi di Kota Palu, sehingga Anda membuat Anda penasaran, sehingga membuat Anda gelisah dalam hal akademik, sehingga Anda berniat untuk meneliti hal tersebut tentang kegelisahan Anda. Ingat, itu nanti dicantumkan di latar belakang masalah. Nah, untuk rumusan masalah dan batasan masalah, rumusan masalah itu ialah terkait hal apa yang Anda akan jawab. Hal apa yang Anda akan jawab ketika menjelaskan rumusan masalah tersebut. Nah, kalau seperti ini judulnya, penggunaan surah Al-Fatihah sebagai pengobatan alternatif, kajian living Quran terkait pengobatan para ustadz di Kota Palu. Anda misalnya Anda ingin menjawab terkait masalah ini, bagaimana resepsi atau penerimaan masyarakat Kota Palu terhadap surah Al-Fatihah sebagai pengobatan alternatif. Kemudian yang kedua, bisa Anda contohkan misalnya apa landasan para ustadz yang mendasari mereka sehingga menggunakan surah Al-Fatihah. Itu rumusan masalah, itu rumusannya. Jadi Anda merumuskan hal apa yang Anda akan jawab dalam skripsi Anda. Ingat ya. Pertama itu terkait masalah bagaimana resepsi masyarakat. Masyarakat mengenai penggunaan surah Al-Fatihah sebagai pengobatan alternatif. Biasanya cara penulisannya begini. Di sini contohnya ya. Sini ada. Nah. Sini contohnya. Bagaimana landasan para ustadz dasar dan digunakan oleh Ustadz Kiai Habib surah Al-Fatihah dalam pengobatan. Di sini saya mencontohkan bagaimana landasan atau dasar yang digunakan para ustadz, kiai, dan para habib dalam menggunakan surah Al-Fatihah sebagai pengobatan. Itu pertanyaan pertama. Jadi dia dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bagaimana resepsi masyarakat Kota Palu? Ini kurang ya. Kota Palu terhadap surah Al-Fatihah sebagai pengobatan yang digunakan sebagai Kenapa saya gunakan kata bagaimanakah? Karena Anda akan menjelaskan asal muasalnya para ustadz dan para kiai di Kota Palu yang menggunakan surah Al-Fatihah sebagai pengobatan. Dan itu akan Anda jawab dalam bab-bab berikutnya. Jadi inilah bentuknya rumusan masalah. Nah,
Adapun batasan masalah biasanya dalam bentuk hal-hal apa saja yang Anda tidak jelaskan. Misalnya, penelitian ini dibatasi hanya terkait masalah di Kota Palu saja. Itu bisa. Kemudian Anda batasi. Dalam hal ini saya membatasi hanya surat Al-Fatihah saja yang saya gunakan. Itu Anda tuliskan dalam bentuk narasi. Seperti itu. Oke. Jadi latar belakang masalah 5 lembar. Kemudian rumus masalah 1 lembar. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang bagian C. Yang ketiga, bagaimana cara menulisnya? Tujuannya ialah apa yang ada di rumusan masalah, maka Anda tuangkan di tujuan. Di sini saya contohkan ya, misalnya murni punya skripsi. Di sini dia rumusan masalahnya ialah apakah landasan ibu-ibu masyarakat One Putri Jaya, Kabupaten Morowali terhadap surat Yasin? Yang dapat menyembuhkan penyakit. Nah itu. Jadi apa landasan para ibu-ibu masyarakat One Putri Jaya? Yang meyakini bahwasanya surah Yasin dapat menyembuhkan. Itu rumus masalahnya. Maka pasti ketika tujuannya akan menjual tersebut. Ya lihat. Tujuannya penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui landasan. Jadi apa yang ada di rumus masalah itu berhubungan langsung dengan tujuan penelitian. Kalau tujuannya rumusan masalahnya 2, maka tujuannya pun 2. Itu terkait masalah pola yang di IAIN Palu. Kalau IAIN Palu begitu, seperti itu. Dan itu tergantung kebijakan masing-masing kampus. Kalau yang di kampus IAIN Palu, ketika rumusan masalahnya 2, maka tujuannya pun 2. Lihat. Yang berikutnya, untuk mengetahui pemahaman masyarakat One Putri Jaya terhadap bagaimana resepsi masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat One Putri Jaya terhadap surat Yasin. Terhadap surat Yasin. Oke. Jadi kalau tujuannya rumus masalahnya 2, maka tujuannya pun jadi 2. Nah, adapun kegunaan penelitian lebih terkait masalah akademisi. Akademisi yang lebih luas lagi. Misalnya, di sini saya contohkan ialah ketika murni menjawab terkait masalah kegunaan penelitian, maka dia menjelaskan tentang untuk menambah pengetahuan yang di bidang ilmu Al-Quran, khususnya dalam kajian living Quran. Jadi lebih umum. Kemudian untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dan membaca Al-Quran, khususnya masyarakat One Putri Jaya. Jadi dia lebih luas. Kalau tujuan itu lebih kepada hasil penelitian Anda, tapi kegunaan penelitian lebih kepada hasil akademik dan masyarakat. Seperti itu. Gitu fungsinya. Kalau yang di Palu ya, tergantung lain lagi. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau Anda menuliskan tujuan penelitian, maka Anda juga melihat rumusan masalahnya seperti apa. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuannya pun 3. Nah, seperti itu. Oke. Kajian pustaka. Kajian pustaka adalah lebih kepada hal-hal apa saja atau buku-buku apa saja, jurnal-jurnal apa saja yang telah meneliti terkait masalah penggunaan Al-Fatihah sebagai pengobatan. Di sini saya contohkan.
Saya contohkan ialah misalnya di sini kajian pustaka ini. Jadi Anda bisa dalam bentuk narasi seperti ini, bisa pakai poin-poin. Kalau saya di sini pakai narasi ya. Coba murni punya. Oh, kalau saya punya ini. Oke. Jadi Anda memasukkan dalam bentuk narasi, bisa juga begitu, bisa juga dalam bentuk poin-poin. Seperti itu. Misalnya, skripsi ini tentang masalah ini telah membahas hal tersebut. Nah, Anda tuliskan juga, Anda cantumkan beberapa skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal-jurnal yang telah membahas tentang Al-Fatihah. Dan Anda bandingkan dengan Anda punya penelitian. Apa bedanya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghindari plagiat. Jadi jangan sampai Anda punya judul atau punya pembahasan sama dengan orang. Anda sebagai akademisi tidak boleh sama. Kalau sama, apa dampaknya? Dampaknya adalah digugurkan skripsinya atau dicabut gelarnya. Jadi Anda harus hati-hati. Kajian pustaka sangat penting. Kajian pustaka ialah agar Anda mengetahui siapa saja yang telah menulis terkait masalah tema Anda. Di sini dalam hal ini saya mencontohkan penggunaan surah Al-Fatihah sebagai pengobatan alternatif. Kajian Living Quran terkait pengobatan para ustaz Kota Palu. Oke. Itu kajian pustaka. Yang berikutnya penegasan istilah. Penegasan istilah ini lebih kepada istilah-istilah apa yang Anda gunakan dalam judul. Anda jelaskan secara spesifik. Terserah Anda mau ambil di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mau ambil di bagian manapun, yang penting Anda jelaskan secara letterlek, secara detail terkait masalah istilah-istilah yang Anda gunakan dalam judul Anda. Seperti itu. Kemudian menteri penelitian. Menteri penelitian di sini Anda mencantumkan sumber primer, sumber sekunder. Apa sumber primer? Sumber primer ialah sumber yang utama. Kalau dalam hal ini ialah wawancara. Kemudian Anda masukkan metode penelitiannya. Metode penelitian ialah lebih kepada misalnya Anda mengait, saya punya penelitian terkait masalah kajian lapangan. Berarti field research atau studi kepustakaan, library research. Seperti itu. Di situ Anda masukkan metode penelitian seperti apa. Dan Anda cantumkan sumber-sumbernya, sumber primer, sumber sekundernya. Anda terangkan bagaimana Anda memperoleh data. Anda terangkan bagaimana Anda mengolah data. Dan bagaimana metode Anda yang gunakan ketika membuat Anda punya skripsi. Seperti itu. Nah, garis yang berikutnya, garis besar isi. Garis besar isi adalah lebih kepada bab apa saja yang Anda bahas. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa. Atau sama seperti sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan. Nah, oke. Dan berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka lebih kepada referensi yang digunakan. Adapun metodenya, penulisannya sebagaimana yang saya lampirkan di di musimdosen.com. Jadi inilah gambarannya terkait masalah cara pembuatan proposal mini. Seperti itu. Di sini ada contohnya. Di sini ada sebagai isi. Untuk memudahkan ini, bab pertama apa, bab kedua apa, bab ketiga apa, bab kelima, seperti itu. Oke. Adapun daftar pustaka Anda bisa lihat seperti ini.
Daftar pustakanya mana ya? Daftar pustaka seperti itu tulisannya. Supaya nggak salah. Disusun berdasarkan huruf absen, abjad bahasa Indonesia. Abdul Rahman, Ali, dibalik ya, dibalik semua. Misalnya ini Az-Zahabi Muhammad, nama aslinya Muhammad Husain Az-Zahabi, dibalik Az-Zahabi diambil, ditaruh di titik sini, dimiringkan judulnya, jilid berapa, nama kota penerbit, penerbitnya apa, kemudian tahun berapa. Seperti itu. Kalau Anda mengutip jurnal ini seperti ini untuk jurnal. Oh, enggak ada. Ya, seperti ini, bisa seperti ini judulnya. Ini jurnal Hasan Hanafi, dari teks ke teks, jurnal studi Al-Quran, volume 1, Januari, dalam kurun 2006, halaman sekian sampai sekian. Oke, itulah cara penulisan daftar pustaka. Oke, saya harap cukup ya pertemuan sekarang. Jadi Anda yang harus buat ialah latar belakang, rumus masalah, tujuan, kirim pustaka, peringatan istilah, serta sampai daftar pustaka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.